Saya Farijal, izin bertanya kepada pemateri salah satu daerah yang ada di Sulawesi Utara, tepatnya daerah Likupang, menjadi salah satu kawasan ekonomi khusus yang ada di Indonesia dengan fokus utama pada kegiatan pariwisata. Apakah dengan adanya penetapan Likupang sebagai KEK berpengaruh besar terhadap perekonomian warga yang ada di sana? Serta saya juga membaca bahwa konsep dari KEK ini Likupang adalah dengan pembangunan resort berskala besar dan menengah. Bagaimana dengan ekosistem alam yang ada di sana dengan adanya pembangunan resort ini? Terima kasih Mbak Cynthia dan penanya tadi siapa namanya? Pak Pak Faisal. Harijal. Iya. Ini pertanyaannya berat ya Mbak Cynthia ya. Harusnya ke pemerintah nih sebagai pemangku kebijakan. Tapi saya coba jawab sebagai pelaku wisata ya. Uh, Likupang itu 1,5 jam atau 2 sampai 2 jam lah dari Manado dan dari tempat kita lah kira-kira 47 km dari Grand Lule Manado. Jadi rencana pemerintah adalah sebagai kawasan ekonomi khusus di sana dan destinasi wisata super prioritas. Di Likupang itu ada wisata lautnya dan kita bisa ketemu habitat burung maleo, makaka hitam, kemudian ada penyu hijau yang dilestarikan. Pengelola Likupang setahu saya adalah nanti diserahkan kepada pengelola yang hampir sama seperti Nusa Dua di Bali, jadi kawasan yang tertata. Di Likupang saat ini ada 5 desa wisata yang sudah mulai jalan dengan sekitar 253 pondok wisata. Di Likupang itu selain alam lautnya, pantainya juga ada savana yang luas. Jadi itulah yang akan dikembangkan. Mudah-mudahan para pelaku wisata dan teman-teman yang concern terhadap lingkungan bisa mengawal ini sehingga kawasan ekonomi khusus dan destinasi wisata super prioritas ini dapat berjalan sesuai rencana. Karena ada beberapa apa ya kita sebut Tourism Development Corporation yang diusahakan pemerintah juga akhirnya tidak berjalan sesuai harapan. Nah, dengan dikawal sejak awal, sejak dini, harapannya lebih tertata. Tujuannya hampir mirip seperti Nusa Dua di Bali lah. Gitu. Jadi untuk saat ini, setahu saya, sepengetahuan saya, mungkin bisa keliru, Likupang perkembangannya seperti itu. Internet juga masih agak susah mungkin, Mbak Cynthia. Begitu untuk pertanyaan tentang Likupang. Dari Kak Ignatius Ivan. Selamat siang Kakak Cynthia, perkenalkan saya Ivan, izin bertanya kepada Kakak Laode Muhammad Safril. Oke, apakah masih ada pertunjukan tari Lariangi di Festival Tradisi Lisan? Kapan ada acara Festival Tradisi Lisan biasa diadakan dan apa maknanya dari tari Lariangi? Terkait spot wisata selam Marimabuk di Tomia, apa makna dari Marimabuk tersebut? Terima kasih. Oke, selamat siang. Pertanyaan tentang tari Lariangi ya, apakah masih ada atau tidak? Tari Lariangi di apa? Di Wakatobi masih eksis, masih selalu dijadikan sebuah pertunjukan, masih terus ada dilakukan dan di Wakatobi juga punya festival tahunan Wakatobi Wave yang biasanya diadakan di akhir tahun dan masih terus eksis tari Lariangi dan masih bisa kita dapatkan di Wakatobi. Nah, lanjut ke Marimabuk. Jadi ini makna konotasi saja nih, secara langsung saja Marimabuk. Jadi sejarahnya itu ceritanya pada saat teman-teman ingin menyelam di Tomia, lebih tepatnya di spot Marimabuk. Nah, itu teman-teman akan merasa terkesima dengan keindahan bawah lautnya. Akan terkesima sehingga akan lupa daratan. Yang tadinya teman-teman ini
yang tadinya teman-teman ini ada di bawah laut, karena menikmati suasana yang begitu indah, teman-teman itu akan terlena. Nah, dari sini teman-teman itu akan merasa fly, akan merasa dunia ini hanya merasa milik sendiri lah istilahnya. Jadi di sana itu kenapa disebut dengan mari mabuk? Karena itu tadi atas dasar keindahan bawah lautnya yang membuat kita mabuk dengan suasana yang begitu megah di bawah laut. Nah, jadi itu sih sebenarnya itu makna secara kiasan saja kenapa disebut mari mabuk, karena itu menandakan bahwa spot itu merupakan spot yang terbaik dan menjadi salah satu nominasi tempat penyelaman terbaik juga versi Kementerian Pariwisata. Saya pikir itu saja Mbak, semoga bisa menjawab. Pak Ariestra sendiri, fasilitas apa aja sih yang tersedia di Grand Lule untuk para wisatawan yang berkunjung? Terlebih untuk wisatawan yang baru datang ke Sulawesi. Dan apa yang membedakan dari resort lainnya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Di Grand Lule Manado, resort yang di dalamnya kita punya topografi yang mirip seperti Sulawesi Utara yang kecil. Ada bukit, ada mangrove, ada pulau karang, dan pasti di depan kita sebut pekarangan kita itu ada Pulau Bunaken. Titik terdekat ke Bunaken ada di Grand Lule. Jadi cuma 15 menit. Jadi kita di depan kita ada Pulau Manado Tua, ada Bunaken, ada Siladin. Sementara di belakang kita ada Gunung Tumpa, ada Gunung Lokon kalau tahu, dan Gunung Kelabat. Dan masih banyak tempat yang titiknya tidak jauh dari Grand Lule. Jadi di dalam Grand Lule sendiri ada dive center, karena area kita dekat dengan tempat keindahan bawah laut. Kemudian ada zipline itu flying fox yang saya kira salah satu yang terpanjang di Indonesia untuk wisata petualangan, adventure, dan ada 119 kamar untuk mendukung kegiatan wisatawan di sini. Jadi ketika tidak punya banyak waktu di Sulawesi Utara, maka di Grand Lule kita punya titik yang paling dekat dengan tempat-tempat wisata lainnya. Begitu Mbak Cynthia. Selamat siang, izin bertanya, adakah festival budaya yang diadakan setiap tahunnya di Wakatobi yang boleh sekalian disinergikan dengan wisata bahari taman lautnya, yaitu snorkeling atau diving? Jadi itu tadi seperti yang kami sampaikan sebelumnya bersama Ibrahim itu, ada yang namanya Festival Wakatobi Wave and Expo. Jadi festival ini merupakan festival yang sudah diakui secara nasional, yang tahun 2019 juga masuk ke dalam 100 event nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata, dan Wakatobi kebagian satu event. Namanya itu Wakatobi Wave Wonderful Land Expo itu. Nah, kemudian di situ 2019, kita cerita 2019 karena 2020 itu kosong sama sekali, tidak ada festival. Insya Allah sekarang kita dalam posisi untuk merencanakan kegiatan bulan depan itu Wakatobi Wave, tepatnya tanggal 13 sampai 15. 13 sampai 15 November itu Wakatobi Wave kita akan jalankan, walaupun kita akan membatasi jumlah peserta yang ingin gabung. Jadi pembatasan itu yang tadinya 2019 kita menampilkan tarian kolosal itu dengan jumlah hampir 1.000 penari yang berasal dari setiap pulau hingga Ledup atau Binongko itu ada perwakilan penari yang dari anak-anak SMA, anak-anak desa yang ditampilkan itu kurang lebih 700. Nah, pada saat tarian yang nanti akan kita tampilkan di Wakatobi Wave bulan depan itu kita batasi hanya sekitar 100 penari aja karena berkaitan dengan COVID. Nah, untuk wisata baharinya, insya Allah juga pada saat event 2021 ini Wakatobi Wave
kita ada momen di mana kita ada Jambore Bikers. Nah, ini juga salah satu informasi yang menarik ini. Jambore Bikers itu dihadiri oleh para bikers se-Indonesia yang akan datang ke Wakatobi, ingin juga menikmati festival Wakatobi Wave. Kemudian mereka ada agenda pelepasan merpati. Nah, informasi terakhir itu pelepasan merpatinya sekitar 200 ekor. Yang akan dilepas nanti di wilayah Taman Kota, lebih tepatnya itu di Taman Budaya. Untuk event untuk bawah laut, snorkeling atau diving itu biasanya juga yang paling sering dilakukan oleh teman-teman dive operator, teman-teman dari pemerintah maupun pelaku usaha wisata pariwisata setiap hari kemerdekaan, ya. Setiap tanggal 17 hari kemerdekaan itu teman-teman di Wakatobi, teman-teman dive master selalu melakukan kegiatan pengibaran bendera di bawah laut, kemudian ada juga momen di mana ada pernikahan di bawah laut, kemudian ada juga silat bawah laut yang tadi Posepa yang saya sudah jelaskan di slide-slide saya itu, Posepa. Mereka juga mencoba tampilkan itu di dasar laut. Pertanyaan lagi ya mengenai Grand Lule di Manado ya. Implementasi hotel menjadi e-hotel, bagaimana nih cara Bapak untuk mempromosikan akomodasi di Sulawesi, terutama Grand Lule dalam era digital? Apakah Grand Lule ini bisa melaksanakan kegiatan MICE jika pandemi sudah berakhir? Jadi terima kasih Mas Inti. Jadi kita maksimalkan digital memang. Kalau kita lihat perkembangan seperti Instagram, dia mulai main di Reels dan fokus di sana, memperpanjang durasi. Itulah arahnya yang akan platform promosi yang harus kita lakukan. Jadi wisata di semua tempat di Sulawesi, Wakatobi, Bunaken itu terlalu banyak, terlalu indah untuk hanya dibuat kata-kata atau satu gambar. Jadi ke depan lebih banyak video, sama seperti yang dilakukan Instagram, lebih mengedepankan Reels kan Mbak Cynthia. Jadi kelihatannya semua akan begitu. Jadi lebih mudah. Kesiapan akan ada event besar pemerintah. Jadi pasti di semua hotel di Manado khususnya mempersiapkan diri. Protokol kesehatan paling utama. Dengan adanya protokol kesehatan maka jumlah orang di dalam ruangan akan berkurang. Jadi perlu kerjasama antara satu hotel dengan hotel yang lain, instansi satu dengan yang lain. Kerjasama ini harus lebih ditingkatkan dari sebelumnya. Karena inilah yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Kita harus menyesuaikan diri, banyak bekerja sama, termasuk dengan Kren ini. Jadi mengedepankan platform teknologi digital untuk promosi, sarana promosi, dan jangkauannya tentu lebih luas. Dan membantu wisata daerah masing-masing pastinya. Yang saya yakin jauh tidak kalah dari Bali. Saya hampir sepertiga hidup saya di Bali, jadi saya tahu tidak hanya Bali yang perlu dilihat oleh teman-teman di Nusantara maupun di mancanegara. Begitu Mbak Cynthia. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya untuk dari ini ya, untuk Pak Ariestra ya. Sip, kalau begitu ini ada pertanyaan lagi. Adlian Putra Sukadi izin bertanya, menurut Kakak, bagaimana nih masyarakat Wakatobi menjaga dan mementingkan kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam dan merawat serta memanfaatkan alam, terutama mereka memperhatikan ekosistem di Taman Nasional Wakatobi. Apa strategi dan tujuan berdirinya Bank Ikan di Wakatobi merupakan tempat di mana orang-orang
tidak bisa sembarangan menangkap ikan. Kawasan itu digunakan sebagai lokasi pemijahan dan juga pengembang-biakan ikan pada saat musim angin timur. Mereka tidak berani melaut dan mengandalkan keberadaan bank ikan. Oke, ini ada yang ingin bantu untuk menjawab. Pengadaan bank ikan di Wakatobi itu adalah strategi di mana untuk menjaga keseimbangan, betul, untuk menjaga keseimbangan karena adanya banyak nelayan yang suka melakukan bom ikan sehingga menyebabkan terumbu-terumbu karang itu bisa rusak. Nah, dengan adanya bank ikan itu, strateginya itu menzonasikan antara di mana tempat penangkapan ikan dan di mana terumbu karang yang harus kita jaga karena di spot-spot penyelaman itu adalah tempat juga mencari uang gitu buat para yang bekerja di industri seperti yang membawa wisatawan. Ketika terumbu karangnya akan dirusak, itu kan menghilangkan keindahan serta mengurangi jumlah ikan nantinya. Jadi dengan adanya bank ikan itu memetakan, menzonasikan di mana yang harus tempat penangkapan ikan dan di mana tempat spot-spot penyelaman. Jadi seperti yang sudah disampaikan sama Kak Abdi juga tadi, di Wakatobi juga itu ada Balai Taman Nasional. Jadi kan kawasan Wakatobi itu kan menjadi kawasan taman nasional, sehingga kehadiran Balai Taman Nasional itu dipastikan untuk menjaga, kemudian memonitoring aktivitas nelayan sehingga tidak merusak karang, karena memang ada zonasi tertentu, masyarakat tidak sembarang untuk menangkap ikan. Kemudian ada yang menarik, selain memang koordinasi yang secara terus-menerus, khusus di Wakatobi untuk menjaga kearifan lokal, terutama peninggalan sejarah ataupun destinasi wisata, itu kita di Wakatobi banyak-banyak kita membentuk yang namanya kelompok sadar wisata, Pokdarwis. Kemudian kita juga ada forum tata kelola pariwisata, kemudian kita juga ada pengelola desa wisata. Nah, mereka ini saling terkoordinasi secara langsung, sehingga mereka tugasnya memang untuk menjaga keberlangsungan, menjaga sustainable dari wisata itu sendiri agar tidak dirusak oleh orang lain. Nah,